Kasih suci yang telah kau beri kan tersimpan dalam hati, di lubuk hati ini. Cinta murni tulus kau memberi, teladani diri ini untuk kelak anak yang bakti. Kasih ibu yang sejati ku mengerti, tiada kasih yang luas di dunia ini. Ku mengerti kasih ibu yang ku cari, jadikan diri ini anak berbudi. Ku sadari dambaan di hati, tulus hati diri ini untuk bakti pada ibu. Hari-hari doaku untukmu, agar suatu hari nanti menjadi anak yang bakti. Kasih ibu yang sejati ku mengerti, tiada kasih yang luas di dunia ini. Ku mengerti kasih ibu yang ku cari, jadikan diri ini anak berbudi. Oh ibu, pujaan di hati, kau ukir cinta yang murni. Oh ibu, namamu ku puji, jadikan diri penuh berarti. Ku sadari dambaan di hati, tulus hati. Maaf tadi minum dulu sama ganti baju. Ya, namo budaya. Ya, selamat pagi Ibu, saudara sekalian ya. Jadi kita hari ini kita berkumpul untuk membicarakan atau menengok kembali ya. Mungkin dari kita kecil sampai hari ini, mungkin kita menyebut setiap hari itu ibu atau mamah di rumah, ataupun itu ya di rumah mami, mother, mami gitu. Jadi mungkin kita lupa bahwa sosok ibu bagi kita itu apa gitu. Masing-masing mungkin bisa kembali menengok pada hari ini gitu maksudnya ya. Jadi sosok ibu dalam hidup kita itu gimana ya. Jadi dimanapun beliau berada, walaupun hari ini mungkin ibu atau mama kita, kan masing-masing ini pasti kita yang saat ini mungkin ibunya sudah tiada, tapi jangan lupa bahwa kita bisa melakukan pelimpahan jasa apapun itu ya. Jadi batin itu, kehidupan kita itu tidak akan pernah terputus ya. Untuk memulai, jadi sebelum menyelami Dhamma ya pada hari ini, kita awali dengan
memuji guru agung kita, ya, Sang Buddha. Silahkan bersikap anjali, ya. Kita bersama-sama ya. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Salu. Oke. Jadi kita akan memulai awal pertanyaannya, siapakah ibu bagi kita? Ya. Teman-teman, di mana Dewa Brahma tinggal? Ayo, siapa yang bisa jawab? Brahma itu mungkin kalau dalam agama Buddha itu seorang yang tercerahkan ya, atau seorang dewa ya, kita anggap aja dewa. Nah, dewa itu ada tinggal di mana? Pertanyaannya. Udah ada sih jawabannya ya. Brahma tinggal di rumah. Jadi maksudnya gimana? Jadi di sini mungkin kita spontan ya menunjuk tuh, oh dewa tuh ada di atas, ya kan? Dewa tuh ada di sekeliling kita. Tapi sebenarnya di sini tuh Sang Buddha sudah memberikan gelar luar biasa itu kepada sosok di rumah kita sendiri, yaitu orang tua atau ibu atau bapak, ya, papa mama. Ya, orang tua adalah Brahma bagi anak-anaknya. Jadi di sini Sang Buddha bersabda, Brahmati mata pitaro. Ibu dan ayah adalah Brahma. Ya, ibu adalah ladang jasa. Ibu adalah ladang jasa subur yang ada di dalam rumah. Jadi kita nggak perlu nyari ke langit, nggak perlu kita nyari kemana-mana, ya. Karena sesungguhnya itu ada di rumah. Karena ibu adalah Brahma di rumah kita sendiri, sekaligus adalah ladang jasa. Nah, kenapa disamakan Dewa Brahma? Pertanyaannya, mengapa ibu disebut Brahma? Nah, di sini karena ada memiliki 4 sifat luhur atau disebut Brahma Wihara. Ya, jadi yang pertama meta atau cinta kasih. Ya, saat kita lahir, ibu mencintai kita tanpa syarat. Baik wajah kita tuh seperti apapun, maaf, atau mungkin kita ada kekurangan fisik, ibu itu akan mencintai kita tanpa syarat. Yang kedua karuna atau welas asih. Jadi waktu kita sakit atau menangis, ibu itu akan ikut atau rasanya itu akan hancur gitu ya. Kalau kita melihat anak kita sedang sakit atau menangis, kita itu akan ada rasa iba di situ. Nah, bahkan kadang-kadang kalau anak kita demam, ibu itu akan rela tidak tidur demi menjaga anak-anaknya. Itu yang disebut dengan welas asih. Ya, mudita atau turut bahagia ya, bahagia atas kesuksesan anak. Jadi waktu ibu itu melihat anaknya wisuda atau menikah, itu ibu adalah orang yang paling bahagia, ya, tanpa rasa iri, ya kan. UPK ya, UPK atau dikatakan keseimbangan batin. Saat kita dewasa, kadang-kadang kalau di Bangka ini kan sudah besar, mungkin mencari nafkah di luar Bangka. Nah, kadang-kadang saat kita dewasa itu disebutnya kita merantau ya. Nah, kadang ibu itu melepas kita dengan tegar, meski hatinya mungkin rindu, ya kan. Jadi keseimbangan batin melepas saat anak dewasa, ya. Nah, apa maksudnya ini? Jadi kutipan ini itu mengajarkan bahwa
anak-anak tuh wajib menghormati dan berbakti kepada orang tua, layaknya mereka menghormati Dewa Brahma. Nah, dibalik luhur, sifat-sifat luhur tadi, ada pengorbanannya. Ada pengorbanan, maksudnya pengorbanan fisik, ya. Fisik dari beban yang ditanggung ini ada 3. Ya, pertama mengandung, kedua melahirkan, yang ketiga merawat. Ya, kita mungkin bisa renungkan 3 fase berat ini yang harus dilalui seorang ibu. Ya. Pertama, saat mengandung ya, selama 9 bulan ibu membawa beban berat ya di perutnya, membuat tidur tuh serba salah gitu. Ya, duduk terasa sesak, tulang punggung sakit, ya kan? Bahkan kalau hingga kaki itu kadang bengkak ya. Mungkin siapa pernah ngerasain ya, pasti, kalau saya sih belum. Tapi pasti saya juga pernah melihatkan seorang ibu di rumah sakit seperti apa melahirkan, ya kan, atau mengandung. Nah, di sini ada sedikit cuplikan. Jadi nggak keluar. Oke. Yang kedua, tibalah momen melahirkan. Dalam Dhamma sebenarnya kelahiran itu adalah penderitaan, ya kan? Tapi bagi seorang ibu itu ibarat berdiri di ambang pintu kematian. Maksudnya gimana? Jadi ada perumpamaan bahwa satu kaki itu di dunia, yang satu kaki itu di bahasa ininya kuburan ya. Nah, jadi melahirkan itu seperti kaki kiri kita ada di dunia, yang satu kaki kiri kanannya itu ada di kuburan. Nah, di mana darah dan air mata itu tumpah, apalagi mendengar tangisan pertama dari anaknya. Oke. Yang berikutnya, yang ketiga ya. Jadi maksudnya merawat. Jadi membersihkan kotoran tanpa rasa jijik, menjadi perawat tanpa gaji. Yang kadang-kadang ibu itu rela bergadang ya, dan menyusui demi anak-anaknya. Jadi di sini kita merenungkan 3 fase perjuangan ibu dari mengandung, melahirkan dan merawat tanpa pamrih. Nah, tentu muncul dari kita semua, bagaimana cara kita membalas budi dari seorang ibu. Nah, oke. Lalu muncul pertanyaannya, apakah cukup membalas semua itu dengan uang atau kemewahan? Ya, perhatikan ya, di sini ada perumpamaan dari Sang Buddha. Sang Buddha menegaskan, bahkan jika Anda menggendong orang tua di kedua bahu selama 100 tahun dan merawat mereka di atas bahu Anda masing-masing, bahkan sampai kotoran mereka mengenai tubuh Anda, itu tentu tetap belum cukup. Jadi jangan merasa bahwa merasa lunas atau sombong hanya dengan materi. Jadi jasa mereka itu tak ternilai, melampaui segala harta yang kita miliki. Nah, lalu apa landasannya? Jadi di sini ladang jasa ya, dalam Manggala Sutta Sang Buddha menyebut mata pitu upatanang, menyokong orang tua adalah berkah utama. Seperti yang tadi sudah dibacakan oleh pemimpin puja bakti tadi, salah satunya adalah Manggala Sutta. Ya, mereka adalah ladang jasa yang paling nyata. Rumus karmanya sederhana. Jadi
saat Anda membuat orang tua tersenyum, Anda panen karma baik yang melimpah. Sebaliknya, tangis mereka adalah karma buruk yang berat ya bagi orang yang menyakiti seorang ibu. Jadi jangan jauh-jauh mencari berkah atau hoki ya. Berkah utama ada di rumah kita masing-masing. Nah, lantas tindakan apa saja yang harus kita lakukan untuk benar-benar menyokong ladang jasa tersebut ya. Mari kita bedah. Ada 5 bakti anak ya atau Sigalo Wada Sutta. Ya, yang pertama menyokong, kelihatan nggak? Kelihatannya menyokong. Dulu kita disuapi dan dibesarkan. Nah, sekarang saatnya kita memastikan mereka makan dengan layak dan hidup nyaman di masa tuanya. Nah, yang kedua membantu. Nah, jika ibu punya urusan ya atau kesulitan, kitalah yang akan harus turun tangan pertama kali untuk meringankan beban mereka. Yang ketiga menjaga kehormatan. Ya, maksudnya ingatlah bahwa perilaku kita adalah cerminan didikan orang tua. Yang keempat menjaga warisan. Jadi di sini bukan hanya soal harta benda, tapi nilai luhur yang diberikan. Yang terakhir melimpahkan jasa, ya, yang nanti kita akan lakukan bersama-sama di akhir acara ini. Ya, jadi di sini bukti kasih yang nggak akan pernah putus gitu. Jika beliau sudah tiada, kita harus mengirimkan doa atau melimpahkan jasa yang diatasnamakan untuk mereka. Nah, cara membalas budi yang tertinggi ya. Ya, yang pertama menyelamatkan masa depan spiritual ibu. Nah, dalam Sigalo Wada Sutta adalah dasar kewajiban kita. Maka Sang Buddha menawarkan level yang lebih tinggi, ya. Jadi untuk yang pertama sada, ya. Jika ibu kita masing-masing bimbang, ajaklah beliau melihat kedamaian dalam Buddha Dhamma. Yang kedua sila atau moralitas, ya. Ajak ibu menghindari pembunuhan dan perbuatan buruk, menjaga ibu dari alam menderita, ya. Nah, yang dua hal selanjutnya adalah kunci surga bagi beliau. Yang ketiga adalah caga atau kemurahan hati. Nah, orang tua tuh biasanya makin tua makin khawatir nih soal uang, ya kan? Nah, kita harus bantu ibu melepas. Maksudnya ajak ibu berdana, ya, dengan tangan beliau sendiri, biar beliau merasakan indahnya memberi. Keempat, panya atau kebijaksanaan. Nah, ajak ibu merenung bahwa sakit dan tua itu adalah wajar, ya, anicca. Kemudian agar batin tenang menghadapi usia tua dan kematian. Inilah bekal sejati yang bisa kita berikan. Yang pertama tadi apa? Sada. Yang kedua, sila. Yang ketiga, caga. Yang keempat, panya. Nah, buah manis bagi anak yang berbakti. Apa yang terjadi jika kita melakukan semua bakti tadi? Ya, lihat poin-poinnya. Yang pertama, 1, pelindungan. Anak yang berbakti akan dilindungi oleh alam semesta atau dilindungi oleh dewa dan manusia. Yang kedua, ketenangan batin. Anda akan tidur nyenyak, ya kan? Saat nanti ibu harus pergi selamanya, kita akan menangis karena rindu, bukan menangis karena menyesal, belum berbuat baik. Yang ketiga adalah kelancaran hidup. Restu ibu adalah pembuka jalan kesuksesan. Jadi kalau kita punya usaha atau kita kadang-kadang ingin membuka sesuatu
usaha itu perlu izin atau restu dari seorang ibu. Itu adalah kunci pembuka pintu rezeki, ya, kesuksesannya. Nah, maksudnya gimana? Di sini jangan tunggu nanti ya. Pesannya adalah waktu tidak bisa diputar kembali, ya. Bagi yang orang tuanya hadir di sini atau yang baru akan bertemu ya nanti di rumah nanti, segera tuh peluk ibu masing-masing, ya. Jika beliau sudah tiada, kembali lagi kita bisa limpahkan jasa kebajikan untuk kebahagiaan ibu kita. Ya, semoga semua ibu di dunia ini berbahagia. Selamat Hari Ibu, Sape Sata, Bawantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Berikutnya untuk acara selanjutnya, silakan. Tentang cinta dan kasihnya yang sungguh sangat indah kepada seluruh isi dunia. Bila kau telah mengenal Sang Buddha, pastilah kau mengenal ajarannya tentang perbuatan yang benar dan yang salah. Semua pastilah ada karmanya. Roda kehidupan kan terus berputar sesuai karma yang telah kita perbuat. Bila dirimu ingin hidup damai dan bahagia, hiduplah sesuai dengan ajarannya. Kau telah mengenal Sang Buddha, pastilah kau mengenal ajarannya